beliau ini dulu juga aktivis halakoh malam. Gaya hidupnya anak muda juga ke nightclub gitu ya, juga ke resto. Yang datang ke situ banyak anak-anak muda, laki-laki, perempuan. Itu memang jadi lifestyle atau memang mereka itu sebenarnya juga orang punya masalah gitu. Ya. Ada nggak cerita di dunia malam yang membuat antum terus akhirnya aku menyesal sekali nih melakukan ini, atau ada nggak yang ingin di-share ke kita? Nggak, maksud saya para peminum khamar, para aktivis dunia malam itu juga sebenarnya punya perasaan yang aku dongo koyoke ra pantes terus aku punya. Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kedatangan tamu istimewa, Mas Aji Zaidan. Sehat, Mas? Alhamdulillah, dan sehat. Alhamdulillah ya. Ini pas di Solo ini. Pas di Solo, dan agak lama di Solo ya. Agak lama di Solo ya. Hari-hari di Semarang. Hari-hari di Semarang. Hari-hari di Semarang ya. Teman-teman harus tahu nih, Mas Aji Zaidan ini seorang aktivis hijrah. Masya Allah. Yang saya juga kenalnya di Semarang, Mas ya. Di Semarang, dan beliau ini dulu juga aktivis halakoh malam. Yang beliau sudah malang melintang di dunia malam, dan hari ini kita ingin ngobrol nih, Mas, soal dunia malam itu kayak apa ini. Kalau saya kan dunianya dunia pagi, kalau malam tidur. Dulu bangsa kelelawar, bangsa kelelawar, bangsa tangine awan. Oh gitu ya. Bangsa bangunnya siang gitu. Bangunnya malam, tidurnya siang gitu ya. Bangunnya kesiangan ya, bangsawan gitu ya. Masya Allah. Itu memang kalau orang-orang dunia malam itu memang bangunnya di malam ya, Mas? Kalau paginya ngapain mereka? Kalau saya dulu malah bisa dibilang 24 jam. 24 jam melek? 24 jam, hampir 24 jam melek ya. Karena kan saya dulu awalnya di bagian marketing dan event gitu di klub malam atau di nightclub. Jadi paginya kita ngantor office hour gitu untuk buat konsep untuk malamnya kita harus incas untuk ngawasin eventnya itu. Jadi paling tidur ya 4 jam lah. 4 jam sambil colong-colong tidur selanjutnya begitu. Makanya mungkin banyak dari pekerja malam yang supaya kuat itu ya pakai doping, pakai narkoba. Pakai narkoba ya. Kalau zaman saya dulu gitu ya. Dan dunia malam sangat akrab dengan dunia narkoba gitu-gitu, sangat akrab. Iya, kalau masuk ke nightclub nyari bandrek kan nggak ada, Tat. Nyarinya ya whisky, vodka gitu. Nanti kalau sama whisky, sama vodka, sama tequila mereka sudah merasa kok kurang nendang, mereka nyoba yang lain. Akhirnya larinya ke ekstasi. Ekstasi kurang kenceng, nyoba yang lain heroin. Heroin kok nyarinya sulit, nyoba yang nyarinya mudah tapi nendang sabu. Akhirnya kemudian ya meningkat terus. Gitu. Jadi kalau orang ngomong ada yang saya ke nightclub cuma seneng-seneng sama nggak minum, nggak narkoba kok. Saya kok belum menemukan yang seperti itu zaman saya dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Sebentar, Mas, Adem ini berapa lama jadi anggota halakoh dunia malam? Iya, saya dulu jadi anggota halakoh dunia malam dengan ustadznya DJ. Oh gitu, ustadznya DJ ya? Ustadz dan ustadzah. Astagfirullah. Dari mulai 2009 sampai 2018. 2009 sampai 2018. Ya. Itu awal mulanya memang dulunya atau apa sih? Dulunya sebelum dunia malam apa? Pekerjaannya? Dulu awalnya di media lokal gitu. Media lokal, kemudian sering main ke tempat malam harinya diajak. Ada kerjaan. Betul, ada kerjaan diajak awal-awalnya untuk organizer teman-teman media gitu. Kan mereka kan juga butuh. Dunia malam kan juga butuh teman-teman media untuk eksistensi. Awalnya ditarik untuk promo, kemudian teman-teman media, terus kemudian ya berkembang ke pekerjaan-pekerjaan lain. Betul. Dulu waktu pertama kali masuk dunia malam sudah langsung minum, sudah langsung ekstasi gitu atau bertahap ya? Bertahap. Kalau saya dulu pengalaman pribadi bertahap ya. Awalnya ya minum semuanya dicoba gitu. Itu memang ada tingkatan-tingkatannya gitu, Mas. Yang harga murah dulu. Ya. Pengaruhnya nggak terlalu besar gitu atau?
betul, gitu ya. Betul. Dari mulai pengaruh ya banyak ya orang faktor harga produk itu ada yang murah sampai mahal karena mungkin kualitas produknya, ada yang karena memang kadar alkoholnya dan macam-macam. Tapi yang pasti ya dari mulai dosis yang paling rendah yang pertama dulu minum A sampai Z. Pertama kali minum langsung kaget atau gimana? Rasanya itu kayak gimana? Maksudnya mesti kan kayak pusing atau gimana? Atau ya, kan bukan minuman biasa gitu kan? Betul. Ya sebenarnya kalau sekarang sih setelah nyadar tuh ya kan aneh apa namanya? Kayak gitu diminum gitu. Aneh dan kok aku biar iso ngono ya, maksudnya gini, itu pahit bikin pusing. Pahit bikin pusing. Sekarang itu kita pusing nyari obat supaya nggak pusing. Dulu itu sudah pahit bikin pusing, dicari diminum mahal lagi. Dibanding Paramek, Dekolgen itu mahalan komer ya. Kalau sekarang kan kita pusing bikin rasanya pahit ya? Pahit bikin pusing. Hilang gitu. Cuma kan memang hilang kesadaran itu yang mungkin dicari ya. Hilang kesadaran akhirnya. Apa motifnya orang-orang minum itu? Emang karena orang banyak masalah? Rata-rata ya banyak masalah tapi tidak tahu cara mengatasinya mungkin ya. Akhirnya secara instan kan itu. Secara instan kemudian cari yang menghilangkan kepenatan sejenak lah gitu. Ya setelah mabuknya hilang, pikir masalahnya lagi, masalahnya nggak hilang berarti ya. Gitu ya. Kan nggak hilang masalahnya, itu kan cuma pelampiasan saja, pelarian saja. Misal punya utang, gitu. Ya kan kita tamunya banyak ya. Sering tamu mabuk kan ini curhat, Mas mabuk kenapa? Hutang gua akeh Mas. Setelah lihat bil ya tambah berarti pusing. Pertanyaan itu, mohon maaf, pertanyaan itu tadi biasa ya. Jadi orang datang ke dunia malam, ke diskotik, kita tanya, mabuk nggak Mas? Itu tuh mesti orang bermasalah ya? Iya, mesti bawa masalah besar, gitu. Sebagian besar. Walaupun mungkin mereka ceritanya ya setelah mabuk. Tidak kemudian serta kita tanya juga kan, begitu jadi tamu akrab kita, kemudian pasti akan timbul keakraban, kemudian jadi cerita tadi. Ya sekarang saya baru sadar, ternyata dulu tidak menyelesaikan masalah. Buktinya tadi setelah datang ke nightclub, dicari masalahnya ternyata banyak utang. Setelah selesai mabuk pulang, tambahan nota nightclub tadi malah tambah banyak lagi utangnya kan. Gak menyelesaikan masalah, masih mikir lagi besoknya. Besoknya pusing lagi mikir kalau tambah hutang, masuk nightclub lagi, begitu lagi malah. Dan seterusnya nggak selesai-selesai. Gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kok saya melihat seperti ada kayak gaya hidupnya anak muda juga ke nightclub gitu ya, juga ke resto. Yang datang ke situ banyak anak-anak muda, laki-laki, perempuan. Itu memang jadi lifestyle atau memang mereka itu sebenarnya juga orang punya masalah gitu? Ada lifestyle juga ya, beda lifestyle ya. Saya kan kebetulan juga ngamati, bukan karena apa-apa sih, saya ngamati karena prihatin sebenarnya. Tadi kita sempat cerita di luar podcast ini. Kalau dulu zaman saya itu yang laris kan nightclub. Jadi orang datang minum, dengar musik kenceng, joget, selesai. Kalau sekarang kan enggak, konsepnya kan resto dan bar. Tapi sebenarnya entertainnya sama, band sama DJ begitu. Nah, bungkusan itu yang kemudian membuat orang merasa keren karena datang di tempat yang mahal, duduk, bisa menikmati makanan enak. Kalau ditanya sama orang tuanya, kamu kemana tadi malam? Ke tempat A. Loh itu kan tempat minum. Enggak, itu resto. Ya ada konser aja. Ada konser saja. Jadi ya banyak faktor sih orang datang ke lifestyle. Dan sekarang bergeser ke lifestyle betul. Awalnya mungkin memang dia diundang untuk dia datang untuk mungkin dengerin konser, dengerin perform artis, terus makan aja awalnya. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri, saya bisa menjamin karena dulu pernah di bisnis itu, revenue atau pemasukan terbesarnya dari alkohol. Pasti dari alkohol. Dari alkohol. Kalau ditanya pegawai nightclub atau pegawai tempat hiburan malam sekarang, kamu disuruh bosmu jualan apa? Jualan kentang, bohong. Pasti alkohol. Kentang itu komplement. Kamu disuruh jualan apa? Di tempat saya nggak cuma alkohol Mas, apa ada intip, keripik gitu, itu kan komplementari. Ya utamanya alkohol. Gitu ya. Gitu. Artinya orang yang bekerja di tempat seperti itu pasti pernah nyoba atau gimana? Harus, Sotet. Harus. Ya, kalau kita mau cerita ke tamu minuman A enak, rasanya kayak apa Mas? Efeknya apa kan harus paham. Harus. Lihat terus dia dapat dari mana? Kan harganya mahal. Kita ada namanya trial product atau product knowledge training. Itu wajib buat semua pekerja malam. Oh gitu ya? Ya, pekerja apalagi di operasional ya.
waiter, waitress. Tapi kalau hanya nyoba, hanya nyabu maksudnya ini bukan nyoba walaupun saat tes kan haram, bukan soal hukum ya. Maksudnya misalnya ada karyawan bekerja di dunia malam, terus oleh bosnya dia suruh cobain dulu yang trial produk ini, dia kan hanya nyoba ketika itu. Ada nggak yang habis nyoba terus saya harus nyoba lagi nih, saya ketagihan kan lagi kita atau tadi teman-teman tadi punya kewajiban buat upselling produk. Upselling, menjualkan ke pelanggan. Nah, karakter tamu kami, nggak tahu ya kalau sekarang berubah ya, tapi saya tanya-tanya juga berubah juga. Karakter tamu kami itu senang kalau lihat pelayan membersamai mereka. Kemudian caranya upselling kan harus konsumsi lebih dan lebih. Misal tamunya satu, yang datang cuma saya gitu. Pak, buka botol dong. Saya cuma sendirian, Mbak. Gak mungkin habis botolnya, saya bantu ngabisin, Pak. Kan pasti begitu. Akhirnya mereka minum kan. Kemudian tadi buka deh botol yang paling enak, botol A. Rasanya emang gimana? Kita harus bisa menerangkan kan. Konsekuensinya upselling tadi, ngejar target tadi, akhirnya dia juga harus ikut paham produknya dan minum produknya. Itu yang terjadi. Baik. Wah, dunia malam. Dunia malam. Mau nggak mau harus kuat minum. Harus kuat minum ya. Iya. Dan orang tahan minum itu berapa botol satu malam? Tergantung tadi pakai doping atau tidak. Oh gitu. Iya, makanya. Kalau nggak pakai doping? Nggak pakai doping, kalau 1-2 selesai lah. Tapi kalau nyabu gitu ya bisa panjang. Bisa lebih lagi. Jadi ada yang pakai katanya ya. Saya tapi nggak. Ini hanya mitos ya. Pakai blue band gitu. Pakai minyak. Saya nggak pernah lihat teman-teman saya begitu. Rata-rata nyabu supaya kuat. Nyabu ya. Ya, akhirnya dan diperdagangkan di situ. Di luar sih. Di luar. Kalau yang dekat sama night club biasanya ya ekstasi, karena nggak butuh alat kan. Tinggal nelen, tinggal pakai gitu ya. Iya. Jadi kalau sabu biasanya di luar atau di karaoke ya. Kalau di karaoke mungkin masih, karena kan dia harus ada proses bakarnya, ada proses buatnya gitu. Ya. Baik. Mohon maaf Mas Aji ini. Itu kalau saya lihat tangan antum itu apalagi kalau antum lagi pakai lengan pendek itu kan semuanya penuh dengan tato ya. Itu dulu memang sebelum masuk ke dunia malam sudah seperti itu atau kenalnya setelah dunia malam? Sudah. Oh, awalnya SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu mulai tatoan. Tapi ya nyandunya setelah di night club itu. Candu. Tato itu candu. Ya. Gimana tuh? Coba antum jelaskan. Kita gambar A misalkan ini gitu. Kita lihat kok gini dok ya. Sementara yang di TV lebih bagus, lebih banyak, nambah lagi. Merambat kemana? Kok cuma gini saja ya, dimodifikasi lagi. Nambah sampai penuh akhirnya. Bahkan ada yang sampai 2 kali ada. Ini warnanya kurang jelas, tambahin lagi, didobel. Gitu. Rata-rata begitu. Nyandu karena keinginan sendiri atau nyandu karena ngelihat. Karena figurnya kan beda. Figurnya Ustadz sama figurnya saya zaman dulu beda kan. Gitu. Kita ngelihatnya kan tetap yang tatonya banyak gitu ya. Karena kita nggak lepas dari icon atau idola kita, nggak lepas dari DJ misalkan atau musisi begitu. Atau bartender misalkan atau yang lain. Kok keren ya pakai tato ya. Saya pingin gitu. Ya sekarang ya setelah 40 tahun ini ya baru terasa bahwa dulu yang sebagian besar yang saya lakukan itu ikut-ikutan ya. Ikut-ikut. Ya penyesalan kan datangnya di akhir. Kalau di depan namanya apa? Istilahnya setelah sekarang, astagfirullah. Iya. Oke, Mas. Tadi saya menarik kesimpulan bahwa dunia malam itu berarti tidak lepas dari khamar. Kemudian kalau khamar biar bisa kuat ya harus nyabu, harus narkoba. Kalau peminum khamar itu doyan perempuan nggak? Betul. Satu paket itu. Tapi sekarang kan nggak cuma sama perempuan, yang gitu. jenis kan juga banyak. ACDC juga banyak. Apa itu ACDC? ACDC cewek doyan, cowok doyan. Jadi ya kanan doyan, kiri doyan. Yang penting kasih sayang katanya. Jenis kelamin nomor sekian. Itu lebih parah lagi dan sekarang. Lebih parah lagi ya. Ya jadi ya tadi khamr, narkoba, zina ya. Baik dengan jenis maupun dengan lawan jenis. Kalau dulu zaman saya masih sembunyi-sembunyi.
dan musik kalau kata Rasul itu sepaket itu. Musik. Ya, jadi musik itu juga candu ya, artinya ketika musik didendangkan keras, terus tadi ada khomer, ada perempuan, udah itu satu paket itu ya. Waduh. Gitu ya. Kemudian selanjutnya Mas, kalau di dunia malam itu datang itu kan berarti memang tujuannya untuk minum ya? Iya. Untuk minum. Betul. Ya mungkin ada yang pendatang saat event-event tertentu saat dengerin musik. Ya ada. Tapi itu ya bukan tujuan utama, tapi yang datang karena itu sedikit lah. Iya. Nggak banyak lah. Atau mungkin orang baru gitu ya. Nah, orang baru diajak kawannya. Coba betul. Bisa jadi. Gitu. Tapi ya intinya minum. Intinya minum. Betul. Kemudian kalau sudah minum, ya ada yang sampai selesai di situ, ada yang sampai tepar gitu, ada yang enggak. Ada yang tergantung jualan apa. Jualan apa, Tat? Kalau mungkin saya sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu beberapa tempat di Jakarta dan Jawa Timur ada yang non-stop 24 jam buka. Ada yang masuk Sabtu pulang Senin ada. Dan nggak mabuk, Tat? Ya, sadar. Karena yang dipakai bukan homer lagi, tapi yang dipakai narkoba tadi. Dipakai sadar. Beberapa narkoba kan membuat kita seolah-olah sadar, kayak sabu sama kokain. Itu. Kalau sekarang saya nggak tahu, karena kan sudah lama pensiun. Tapi kalau yang datang karena homer ya pulang kelenger pasti. Ya, minum homer terus pakai sabu, pakai narkoba itu kan butuh duit tuh Mas. Semuanya barang mahal ya itu. Betul, mahal. Barang mahal. Terus dari mana orang-orang ini? Atau mereka ini yang minum-minum, yang homer, yang narkoba itu orang-orang kaya pasti? Ya, kelihatannya sih begitu. Tapi saya pernah menemukan tamu yang memaksakan diri sampai utang berjuta-juta hanya untuk party, ada. Berarti karena candu? Iya, karena dia merasa itu bagian dari gaya hidup dan dari cara menyelesaikan masalah tadi mungkin. Dia nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Datang pertama cuma minum segelas, besok lagi segelas kok kurang, nambah 2 gelas. Besok lagi kok 2 gelas kurang asik, nambah 3 gelas. Semakin rutin datang kan semakin tambah dosisnya. Selalu mesti tambah ya dosisnya. Selalu nambah pasti. Dan itu juga tidak lepas dari promonya para pelayannya ya. Buka yang ini coba, yang ini coba. Gitu ya. Betul. Upselling tadi itu. Upselling atau bagaimana meningkatkan pendapatan. Ya. Kita yang dituntut untuk begitu sama perusahaan. Berarti bisa dikatakan pendapatan terbesar nightclub itu dari homernya? Iya, pendapatan resmi terbesarnya dari homer. Oke. Harga homer termurah ada nggak yang cuma harga 50.000, 100.000 itu ada? Bir ada. Bir dijual juga di diskotik ya, gitu? ada. Bir kalau di diskotik, di nightclub, kalau di warung 25.000 lah ya. Kalau sudah masuk diskotik jadi 50 lah ya. Oh gitu ya? Atau 70 gitu. Kan tapi pengaruhnya belum terlalu ini kalau bir. Itu pembuka kan? Pembuka ya? Itu pembuka kan? Untuk orang-orang baru gitu ya? Orang-orang baru dan memang buat starter awal kita. Pemanasan lambung lah kalau dulu zaman saya muda bilang gitu kan. Supaya lambungnya kena sama dulu baru kemudian beranjak ke yang lainnya. Baik. Yang ingin saya tanyakan lagi ini Mas, apa pendapat antum soal yang baru-baru rame ini? Ya, Holy Wing ini kan lagi rame karena memberikan gratis ya kalau ada saya, gratis minuman keras untuk orang yang bernama pengunjung yang punya ID card bernama Muhammad Maria itu menurut antum apa tujuannya? Antum kan dulu jualan tuh. Betul. Ya, itu tujuannya apa? Dan kebetulan bagiannya bagian sama. Dulu saya juga marketing promotion event. Sama. Ya, saya nggak berani menyimpulkan ya, karena bukan pelaku ya. Tapi yang pasti basicnya mereka melakukan itu adalah omset tadi. Jadi yang pertama omset, yang kedua adalah viral. Karena begitu viral kan pasti akan narik orang untuk datang, semakin dikenal lagi. Betul, penasaran. Orang penasaran. Kalau soal unsur kesengajaan atau tidak, saya nggak tahu ya, karena zaman saya dulu begitu juga kurang begitu paham akan agama kan. Jadi asal ini narik pelanggan saja saya lakukan. Saya dulu pernah mengalami hal serupa, Tat. Gimana?
hal serupa. Saya dulu pernah jadi konsultan di salah satu panti pijat dan spa. Saya minta ke anak buah saya untuk masang spanduk, dipasang di depan masjid. Dan saya nggak tahu tuh masjid. Kan viral. Nggak tahu kalau itu masjid. Ya, viral. Ya karena viral awalnya saya malah, ini viral itu bagus ini. Banyak orang tahu kan. Tapi ternyata setelah viral sehari, 2 hari tuntutannya banyak aja ya saya copot. Itu bukti tadi bahwa kita pengen masang promo itu ya karena materinya, kadang-kadang karena memang pengen menempatkan di tempat yang nyeleneh itu supaya paham akan promo kita. Tapi ternyata kan kebablasan, kemudian jadi masalah. Lebih besar yang ini kan berarti masalahnya. Iya. Begitu. Dan tidak ada istilahnya promo yang tanpa diketahui oleh pimpinan itu. Kalau saya dulu betul, pasti buat promo kan pasti dihitung kosnya. Di ACC dulu juga. Ya, tanda tangan. Ada simulasinya juga. Zaman saya dulu ya. Jadi misal saya mau ngasih free ke orang yang namanya Udin. Kita acak udah. Udin kita simulasikan yang namanya Udin ada berapa. Kamu ngundang mereka gratis itu berasumsi mereka bawa temen tuh pasti ya. Kan kita ngundang 1 orang yang gratis, 1 orang yang lainnya pasti bayar. Kayak kamu ngasih minum dia kosnya berapa. Lah kos biaya itu kan pasti pimpinan harus tahu. Ya. Nggak mungkin sampai tataran kreatifnya toh atau semua, tim medianya saja. Betul. Semua tahu. Ya memang karena mungkin teman-teman kurang paham dengan agama dan imbasnya akhirnya mereka kaget kalau ternyata imbasnya kan jadi besar, sampai sedemikian luar biasanya itu. Ya karena ketidaktahuan tadi. Karena ketidaktahuan. Betul. Wallahu alam nggak tahu lagi. Ya. Ada nggak cerita di dunia malam yang membuat antum terus akhirnya aku menyesal sekali nih melakukan ini, atau ada nggak yang ingin di-share ke kita? Banyak sih tadi. Saya mohon maaf tadi cerita tadi bukan karena saya bangga atau senang, bukan ya. Ya karena saya prihatin sebenarnya tadi. Saya cerita karena semakin kesini kalau ternyata semakin mudah untuk mendapatkan alkohol. Padahal semakin mudah. Iya, padahal dampaknya itu menurut saya lebih dahsyat dibanding dengan kalau narkoba aja dilarang, alkohol harusnya juga. Karena kecelakaan, faktor alkohol banyak. Terus kemudian cerai, zina, ribut antara suami istri, keluarga karena alkohol banyak. Itu karena sekarang kok semakin rasanya semakin mudah untuk nyari alkohol gitu. Nah, kalau saya dulu sebenarnya di akhir-akhir 2018 itu sebelum saya memutuskan untuk resign itu tadi saya merasakan dosing ya, dari dosis tinggi. Minum ini kurang, minum itu kurang. Bangun tidur yang dicari nggak air putih kalau dulu, tapi homer. Sampai mau tidur lagi homer lagi. Gitu ya. Ya, terus karena dosisnya tinggi akhirnya nyoba narkoba tadi. Narkoba A sampai Z lah. Iya. Sampai kemudian jadi mati rasa gitu karena saking seringnya tiap hari. Tapi nggak dapat yang nggak dapat yang dipingini. Akhirnya nambah eksperimen dengan yang lain. Secara fisik kelihatan ya Mas orang pakai narkoba? Iya, kelihatan ya. Kelihatan sekali. Pucet, terus mukanya cenderung kurang nyambung dijak ngomong. Mata gitu ya? Terutama sama yang lain. Nah, kebetulan anak-anak sudah mulai besar, Tat. Saat itu. Oke. Anak saya yang pertama yang mengalami hal yang masa puber lah ya. Pergi dari rumah, nongkrong sama teman-temannya gitu lah. Saya mau ngasih tahu bingung kan. Karena ya masih ngelakuin itu. Terus gimana ini? Gimana? Mau doa ngerasa nggak pantas ya. Tanya, ini anak kan bapak sama ibu masih ada yang ngasih tahu. Ya didongak gitu. Lah aku ndonga apa ditompo Bu mbek Gusti Allah. Oh jadi ada perasaan seperti itu ya? Iya. Orang-orang yang ngasih tahu anakmu nggak bisa kan cerai sama istri. Jadi nggak bisa ketemu tiap hari, cuma dapat kabar terus telepon gitu. Kalau kamu nasihati masih malu doa. Lah aku doa apa ditompo setiap hari minum khamr makannya leren. Nah itu mulai kepikiran. Oh iya ya. Enggak, maksud saya para peminum khamr, para aktivis dunia malam itu juga sebenarnya punya perasaan yang aku dongo koyoke gak pantes terus aku punya. Teman-teman masih suka buat status kalau mau berangkat kerja bismillah, semoga berkah gitu berarti masih yakin sama Allah. Cuma mereka enggak paham bahwa minum khamr itu 14 hari
nggak diterima doanya. Doa ibadah sebelum atau setelahnya gitu ya. Jadi kan kita kan nggak tahu ilmunya, karena ustadznya beda, ustadznya DJ, ustadzanya DJ gitu. Iya. Halakohnya lampunya gelap dulu, kerlap-kerlip gitu. Iya. Jadi kita nggak paham. Sebenarnya saya rasa banyak lah yang butuh, gitu. Yakin. Makanya saya juga ingin ngajak bahwa ada pekerjaan lain sebenarnya di luar pekerjaan itu yang bisa kita lakukan. Yang paling menyentuh tadi sih anak sudah dewasa. Oh itu berarti titik baliknya di situ. Titik baliknya di situ. Oh gitu. Terus mulai mau sampai kapan nih begini, mau sampai kapan nih begini. Lepas dari khamar, lepas dari narkoba itu kan perjuangan ya Mas pastinya. Karena itu candu. Iya. Itu gimana Mas? Saya khamar alhamdulillah lebih duluan khamar ya. Kalau narkoba emang berat narkoba, tapi ya harus mulai sih, istilahnya harus memaksa diri, betul. Memaksa diri, terus ya menjauhi lingkungan gitu. Kalau lingkungannya itu ya kena lagi ya, kegoda lagi gitu. Ya alasan yang paling klasik itu kan nggak enak. Nggak enak sama temen. Akhirnya kemudian sedikit. Terus kemudian juga istilahnya ngeklik gitu ya. Kalau sama alkohol mungkin ngelihat sudah nggak begitu ya. Tapi kalau ngelihat narkoba itu kayak langsung nyambung gitu. Kalau nggak ngelihat barangnya mungkin bisa menghindari. Begitu ngelihat klik langsung gitu kayak iya. Itu narkoba apa khamar? Narkoba ya. Narkoba. Pengalaman saya pribadi ya. Kalau khamar mungkin lihat masih bisa. Karena emang dulu awalnya pensiun karena emang sudah jenuh sekali sama. Gitu. Ya narkoba saya berhenti paling akhir. Ya walaupun tadi ya setahun kadang kerasa pingin itu masih muncul. Kalau duluan tiap hari. Tadi itu bilang berhenti narkoba 2018 ya? 2019 terakhir. Jadi baru dong. Setelah nikah ya. Kalau sekarang misalnya ada narkoba di depan antum itu saya masih jamin. Gak berani jamin ya? Pasti ngeklik. Makanya saya menghindari ya. Saya menghindari teman-teman. Bukan karena saya sombong atau saya apa, tapi ya karena saya ngerasa saya masih belum kuat. Efek buruknya apa Mas? Efek buruk khamar. Misalnya malamnya antum minum. Ya. Itu yang antum merasakan, wah ini gak bener ini sebenarnya. Dalam hati kecil kita, nurani kita kan mesti bilang ini gak bener. Itu efeknya kemana aja? Ya emosional. Lebih emosi. Merasa kuat pasti ya. Superior gitu. Terus gak mau diingetin. Syahwatnya tambah lagi menggebu-gebu. Gitu. Ya 3 itu. Kalau secara psikologis ya. Kalau efek kesehatannya ya pusing, mual. Gitu, pernah kena di efek kesehatan? Artinya yang sampai sakit apa? Pernah. Apa? Sakit apa? Berapa kali? Liver ya, hepatitis ya. Gitu ya? Hepatitis. Kenanya di liver. Memang dekat sama itu. Tapi alhamdulillah terakhir ngecek sih sehat. Terakhir ngecek sehat semua. Cuma ya dokternya bilang ini 1001 Mas. Jangan diceritakan sama yang lain sebenarnya. Saya cerita, dokter kan punya kode etik. Saya cerita dulu, saya butuh general check up supaya saya tahu organ dalam. Saya cerita dulu saya begini. Ya udah dicek. Alhamdulillah jantung, paru, sampai ginjal semua sehat. Cuma hepatitis tadi aja itu sudah sembuh karena bukan hepatitis yang abadi itu. Iya, narkoba juga sama. Bikin orang jadi superior, jadi. Iya, kalau saya terakhir di sabu ya. Kalau ekstasi kan memang untuk party ya. Jadi ekstasi itu hilang kesadaran. Iya. Terus kemudian kalau euforia begitu, kalau dengar dentuman musik jadi seneng gitu. Tapi hilang kesadaran lah, jadi nggak bisa pakai nyetir, nggak bisa dipakai apa. Ekstasi itu. Ekstasi ya. Kalau sabu itu kan efeknya kita nggak ngerasa kalau mabuk, kita tersadar, kuat. Tersadar. Terus efeknya di apa? Fisiknya tambah kuat itu. Fisiknya merasa kuat begitu, nggak ngantuk, nggak doyan makan. Terus euforia juga, seneng gitu, sama nggak mudah tertekan lah ya. Dapat omongan apa saja ya bahagia, moodnya baik gitu. Terus syahwat juga. Oke. Orang-orang yang ke dunia malam itu kan orang-orang yang cari pelarian ya. Jadi kebanyakan yang antum temui di masa lalu dulu. Itu ada nggak yang misalnya pelariannya karena punya masalah di keluarga, terus lari ke situ? Pernah nemu nggak? Banyak, Rat. Banyak ya? Banyak. Saya setelah dari situ
tambah parah masalahnya. Tambah parah. Karena tambah tadi ya. Iya. Emosi tambah apa. Betul. Masalah punya, misalkan merasa jengkel punya istri yang cerewet di rumah. Situ mabuk, terus siapa tahu dapat kenalan yang lebih baik dari istrinya. Dapat kenalan yang lebih baik dari istrinya di tempat yang tidak baik. Gitu. Ya, sekarang mikirnya kan jadi gak masuk akal. Ya kan berarti baik versi kita, versi syahwat kita mungkin. Gitu. Artinya impact-nya sampai ke keluarga. Ya, saya pernah punya pengalaman pribadi yang sampai sekarang dari teman alhamdulillah. Dulu sampai saya dicari sama istrinya, dicari sama keluarga, kan istrinya anak pejabat, mau dihabisin sama keluarganya pernah, karena dianggap ngopeni, dianggap melindungi suaminya, memfasilitasi suaminya untuk selingkuh dan untuk minum-minum. Pernah ngalamin. Oh gitu. Sekarang masih jadi teman, alhamdulillah. Yang ini orang ini ya. Iya. Oke. Ternyata nggak selesai masalahnya. Tapi begitu nggak ke situ lagi ya selesai masalahnya dengan istrinya. Gitu ya. Jadi solusinya nggak di nightclub, tapi ya dia menyelesaikan masalahnya dengan istrinya tadi. Iya. Kemudian bahas tentang yang lagi jadi pembelaan lah. Kalau Holy Wing ditutup, kalau tempat-tempat malam ditutup, nanti gimana dong maishahnya 3.000 karyawan yang bekerja di situ. Dulu kan Mas Aji ini kan dulu juga bekerja di dunia malam ya. Artinya penghasilan semua dari situ. Penghasilan dari, walaupun antum tim kreatifnya yang bikin promo dan lain, teman kan tetap cuannya kan untuk bayar gaji antum dan lain-lain. Itu sendiri kalau menurut antum bagaimana? Terakhir saya itu jadi manajer di sebuah bar and kitchen gitu, dengan fasilitas mobil, gaji dan fasilitas penghasilan gitu ya. Sama saya begitu mau resign dulu juga mikir ini cukup lah ya, bisa makan lah ya. Tapi memang karena basicnya orang nekat begitu dan dapat info dari teman-teman bahwa ya kan sudah mulai ngaji lah, sudah mulai belajar lagi ke Islam begitu. Udahlah Mas, banyak yang akan diganti lah pastilah. Nah kebetulan juga saya punya sampingan event organizer itu. Sudah saya memutuskan untuk hijrah, untuk resign begitu, kemudian ke event organizer. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Sekarang dapat bisa nabung, bisa punya keluarga utuh. Dulu nggak punya keluarga. Secara penghasilan dulu lebih banyak dong? Enggak, sekarang alhamdulillah lebih banyak. Lebih banyak sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Lebih banyak. Dulu itu untuk senang ada. Untuk party, untuk minum itu tiap hari ada. Tapi untuk sekolah anak, untuk nyenengkan istri itu keluar dari dompet itu sulit sekali. Tapi buat beli narkoba, gitu ya? Pengalaman saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain ya. Kok begitu? Tapi sekarang alhamdulillah. Ya, artinya uang itu ada, cuman kayak nggak kurang manfaatnya itu kurang gitu ya, betul. Kurang berkah gitu. Duit setan pangan demit orang Jawa bilang gitu ya. Itu saya ngalamin dulu. Gaji ada, tunjangan ada, bonus ada, kalau masuk target uang servis ada. Tapi ya lenyap begitu saja untuk hal-hal yang tadi. Kembali untuk hal-hal itu. Betul. Jadi kayak dia cuma diputer-puter di situ sama Allah. Betul. Ya. Betul. Gitu ya. Betul. Ya saya ngalamin begitu selesai itu saya ngalamin 3 sampai setengah tahun yang berat sih memang. Tapi karena ada keluarga yang menguatkan gitu. Ada istri, waktu itu masih calon istri, pinjemin motor. Udah Mas, pakai motorku. Saya motor kelilingan nawarin, aku dijak kerja event tuh, karena aku punya skill event. Ya sekarang alhamdulillah bisa punya motor, bisa ya banyak hal lah. Yang kalau dulu nggak saya peroleh di kerja malam itu, di Homer itu. Baik, Masya Allah. Sekarang Mas Aji ini selain di dunia EO, di pekerjaannya yang sekarang, yang semoga Allah jaga, Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, juga aktif di dunia kegiatan-kegiatan sosial ya. Kegiatan-kegiatan sosial, filantropi dan lain sebagainya. Apa bedanya Mas? Aktif di dunia malam dengan segala kesemrawutannya tadi, dengan dunia sosial itu kan juga sebenarnya nggak ada untungnya kan. Kita ini ya kegiatan-kegiatan, kalaupun dibayar paling transport aja, jelas beda jauh dengan dunia dulu di dunia malam gitu kan. Tapi ada yang dirasakan beda enggak? Ya maksudnya
Antum mendapatkan apa ketika di dunia sosial? Kok juga ternyata antum kecanduan dunia sosial gitu? Betul. Ya seneng aja, seneng gitu, bisa bantu orang gitu. Tapi yang pasti kalau saya sih motivasi utama saya sih untuk nutup yang dulu ya. Karena saya merasa lah 9 tahun, 11 tahun lah ya. 11 tahun hidup ya kayak nggak ada gunanya. Apa istilahnya, nggak ada manfaatnya buat orang lain begitu. Nah, di akhir-akhir ini alhamdulillah dikasih kesempatan buat, walaupun mungkin belum banyak ya. Bahkan mungkin cuma setitik lah di antara teman-teman yang lain. Ya jadi ngerasa, oh boleh aku manfaatnya gitu. Gitu ya? Iya. Kalau dulu merasa, bener-bener ya fase 2018, 2019 itu fase hijrah itu fase kayak, aduh aku kok kayak gini banget nih, kan metani dosa itu kan. A sampai Z, kebaikan kok ora ono. Nah, sekarang jadi pingin pingin nabung lah paling enggak lah buat setidaknya sebagai kafarat lah ya, sebagai penghapus kesalahan yang lalu. Walaupun sekarang juga belum jadi orang baik juga, masih masih kadang masih belok kanan belok kiri lah, cuma sekarang pengennya ya lurus sih. Kalau dulu belok-belok terus kan. Iya, semoga Allah jaga antum, dekatkan sama ilmu, dekatkan sama ulama. Ya kan? Pesannya ya jangan jauh-jauh dari ilmu lah, jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari Quran. Ya, seperti itu. Wow, masya Allah. Apa lagi yang ingin kita bahas ya? Dunia malam itu masih di dunia malam Mas ya. Kalau dulu kan kita melihat, saya ini melihat perbedaannya ya, lifestyle-nya kayak anak muda sekarang ini. Kok dunia malam tuh orang pulang dari dunia malam itu sesuatu yang negatif itu. Sekarang ini kok kayak semacam keluar masuk dunia malam itu kayak biasa aja gitu. Dan bisa mencari 1000 alasan untuk ini boleh kok itu. Ya. Itu gimana tuh melihat fenomena itu? Ya banyak faktor sih. Dulu itu kan rasa malu kita masih tinggi ya. Karena mungkin kita dikasih tahu orang tua, di rumah dikasih tahu orang tua, di sekolah dikasih tahu guru ada mata pelajaran tentang itu. Sekarang nggak tahu nih apakah mata pelajaran agama sama budi pekerti atau PPKN itu masih jamnya sama gitu. Karena kan dulu kan kita malu banget mau ke sana malu. Kalau dulu ngumpet-ngumpet, kalau sekarang kayak diperbolehkan begitu. Ya banyak faktor ya tadi bergesernya pola di internal, di bisnisnya sendiri polanya bergeser. Dari yang tempat gelap, night club kan gelap, berubah jadi tadi ya bar, resto gitu. Ya. Terus kemudian faktor secara umumnya lagi mungkin pendidikan norma, rasa. Belum lagi soal ini teknologi media. Betul, akses orang kan sekarang bisa mengakses apa saja. Sehingga penasaran terus berubah gitu ya. Orang tua juga takut dikatakan, aku takut dikatakan kolot. Yang penting tak awasi lah anakku. Padahal ngawasinya nggak bisa 100% juga. Ya faktor lah. Baik, ya. Terakhir mungkin Mas Haji memberikan pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih mencoba. Saya yakin di luar sana banyak teman-teman kita yang berusaha keluar dari lingkaran setan itu, tapi lagi-lagi gagal. Ya. Seperti mungkin antum dulu ngalami kayak gitu lah. Nah itu apa nasihat, motivasi, pesannya buat teman-teman kita ini? Ya mungkin nasihat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman ya. Saya yang sudah berhasil keluar ini bukan berarti kemudian orang yang suci begitu atau orang yang sok suci. Mungkin kita masih sama-sama pendosanya. Cuma kita harus berpikir jangka panjang gitu. Kalau teman-teman punya anak pasti nggak mau kan anak-anaknya jadi korban, minum, kemudian mabuk di jalan, kemudian kecelakaan, atau mungkin anak-anaknya yang cewek begitu minum kemudian jadi korban digagahi laki-laki atau yang lain, pasti nggak mungkin. Kalau mungkin yang belum punya anak ngelihat secara rasional begitu efek alkohol itu kan kita lihat di TV kan sudah banyak. Pemerkosaan, kejahatan, zina itu kan juga faktor karena alkoholnya banyak. Terus mau sampai kapan kita jadi bagian dari ngerusak? Kalau saya berpikirnya sederhana. Kalau saya belum bisa jadi bagian yang memperbaiki dunia ini, ya paling enggak saya nggak ikut ngerusak dunia ini. Masya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara nggak berjualan, nggak mempromokan
bukan berarti kemudian saya suci itu enggak. Nah, ya. Tapi sudah banyak kerusakan. Tadi Ustadz sudah cerita kan kalau dulu anak-anak muda zaman saya itu mau minum itu malu. Mumpet-mumpet terus diplastiki apa supaya nggak kelihatan. Sekarang itu berangkat ke nightclub itu dari rumah sudah dandan. Ditanya kamu mau kemana? Hangout, party gitu tanpa rasa malu. Lah kita mau begitu, anak kita mau begitu kan pasti tentunya enggak juga. Itu kalau tidak kebablasan. Kalau kebablasan jadinya ya tadi meninggal atau mungkin kecanduan yang lain jadi gila. Ya kalau memang kita tidak bisa jadi bagian yang memperbaiki dunia ini, jangan sampai jadi bagian yang rusak. Masya Allah. Bukan berarti kemudian suci apa enggak, munafik enggak. Pendosa iya, tapi ya dosa-dosa banget lah ya. Iya, menarik ya kata beliau. Mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan? Padahal kita juga enggak tahu nih batas ajal kita sampai kapan Mas ya. Ada banyak yang kita tinggalkan, ada amanah kita yang juga nanti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita tidak bisa jadi bagian yang memperbaiki, jangan jadi yang merusak gitu. Yeah. Masya Allah. Ya, golden quote kita pada kesempatan kali ini. Ya, baik Mas Aji, terima kasih banyak atas kehadirannya, ngobrol-ngobrol kita. Semoga nanti podcast kali ini bisa disimak oleh para pemirsa FKM TV dan FKM Podcast, sehingga nanti bisa memberikan satu wawasan baru akan pentingnya memilih pergaulan, pentingnya kita untuk terus akhirnya berpihak kepada yang hak dan ikut bersuara ketika ada hal-hal yang memang merusak agama ini. Barakallahu fikum. Terima kasih Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.